الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyarul muslimin al-hadirin rahimakumullah. Hari-hari ini energi umat kembali tersedot oleh pernyataan seorang kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang menyatakan bahwa dalam rangka menekan aksi-aksi terorisme di Indonesia, maka perlu ada kontrol penuh pemerintah atas rumah ibadah. Pernyataan ini jelas sesuatu yang sangat memalukan dan secara tegas tentu kita tolak. Sebagaimana pernyataan itu, penolakan itu sudah disampaikan oleh berbagai ormas termasuk Majelis Ulama Indonesia, pimpinan pusat Muhammadiyah, dan ormas-ormas serta para ulama telah menyampaikan penolakan secara tegas terhadap keinginan, rencana dan pernyataan seperti itu. Di dalam Islam, masjid merupakan tempat yang paling mulia, tempat paling mulia di muka bumi, di mana manusia bermujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah masjid. Di dalam surah At-Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya orang-orang yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Di dalam hadis tentang 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Satu di antara 7 golongan orang-orang hebat, orang-orang istimewa di mata Allah ini adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hijrah, yang pertama sekali dibangun oleh Rasul setelah sampai di Yathrib, yang kemudian namanya dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, adalah masjid. Maka bagi orang-orang beriman sepanjang masa dan dimanapun saja, masjid adalah tempat yang paling mulia, paling istimewa. Masjid adalah pusat kehidupan orang-orang beriman. Maka betapa kejinya ketika ada orang-orang yang kemudian menuduh masjid sebagai tempat ditebarkannya keburukan, masjid sebagai tempat kaderisasi orang-orang yang kemudian menjadi teroris dan seterusnya. Setidaknya ada 3 hal, ma'asyarul muslimin hadirin rahimakumullah, yang harus menjadi perhatian kita terhadap fenomena ini. Pertama adalah betapa berbahayanya ketika orang-orang yang berada di posisi-posisi strategis diisi oleh orang-orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Rasulullah SAW sudah mengingatkan 14 abad yang lalu, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazhiris sa'ah." Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya,
Dan bagi kita orang-orang beriman sebagaimana diajarkan oleh para ulama, syarat paling utama seseorang untuk menempati suatu posisi adalah iman dan ilmu. Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, dia tidak beriman dan tidak berilmu untuk urusan itu, fantaziriz sa'ah, maka tunggu saja kehancuran. Itulah kenapa di dalam Islam kita diajarkan untuk sangat serius memperhatikan urusan kepemimpinan. Tidak boleh kepemimpinan itu dengan seluruh jabatan turunannya dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak memiliki sensitivitas terhadap ketaatan kepada Allah, yang tidak mengerti bagaimana seseorang seharusnya memuliakan masjid, menghormati masjid, yang tidak tahu apa itu masjid, fungsi masjid, tujuan masjid, peranan masjid, dan seterusnya. Sejarah telah mencatat, menunjukkan bahwa masjid telah memberikan saham yang paling signifikan bagi keberadaan negeri ini. Profesor Ahmad Mansur Surya Negara misalnya, ketika menulis 2 buku besar untuk meluruskan sejarah yang telah dibelokkan oleh pihak-pihak tertentu, menegaskan betapa pentingnya masjid dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adalah dari masjid komando perjuangan itu disuarakan oleh para ulama, dan hanya ahlul masjid, orang-orang masjid saja yang berdiri di garda terdepan melakukan perlawanan terhadap penjajah. Dan karena itu pula kemudian sejarah mencatat bahwa dari dahulu memang penjajah juga memberikan perhatian serius terhadap masjid. Mereka tugaskan para pengkhianat negeri ini untuk mengawasi masjid, karena memang dari masjidlah para ulama mengajarkan kepada umat tentang wajibnya melawan kezaliman dan mengusir penjajahan. Maka bila hari ini umat kembali diganggu perhatiannya terhadap masjid, maka di antara problem serius penyebabnya adalah karena kita melalaikan memastikan bahwa kepemimpinan di negeri ini, jabatan-jabatan penting dan kekuasaan di negeri ini harusnya diisi oleh orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut kepada Allah. Padahal doa kita sehari-hari adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan untuk kami anak, pasangan hidup dan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata kami, ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin orang-orang muttaqin. Maka Islam adalah agama yang sangat serius mengajarkan bahwa orang-orang muttaqin itu harusnya menjadi pemimpin, bahkan menjadi the leader of the best, pemimpin orang-orang terbaik. Yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi dalam hari-hari ini sekaligus juga menyadarkan kita tentang betapa umat harus terus merapatkan barisan. Di dalam surah As-Saff ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya saffan, dalam barisan yang rapi, dalam saf yang rapi, yang bersatu, tidak berpecah belah. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka adalah bangunan yang sangat kokoh. Rasul ingatkan dalam hadis, "Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad, idh shaka 'udhun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal huma." Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam cara mereka saling berkasih sayang, saling membantu, bersatu padu, saling menolong adalah seperti satu tubuh. Idistaka 'udhun, kalau satu saja anggota tubuh itu sakit, tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal huma, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan ikut merasakan sakit. Maka setiap kali ada orang-orang yang menebarkan fitnah di tengah-tengah umat, harus dilawan dengan suara penolakan yang tegas juga oleh umat. Dan itu hanya mungkin kita lakukan bila kita bersatu. Bila setiap orang menjalankan fungsinya untuk memastikan bahwa tidak boleh ada kefasikan dan kemungkaran, apalagi suara-suara fitnah dialamatkan kepada umat ini.
Dan setiap kita memang harus memiliki perhatian terhadap urusan itu. Rasul ingatkan, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak perhatian dengan urusan orang-orang muslim, dia bukan bahagian dari orang muslim itu. Maka siapapun di antara kita yang mungkin sampai hari ini masih baru sekedar asik dengan urusan pribadi, urusan masing-masing, urusan diri sendiri, urusan keluarga, tidak peduli dengan urusan umat, tidak peduli dengan orang-orang ternyata sudah melakukan langkah-langkah yang demikian masif, terstruktur dan sistematis untuk menguasai umat ini, maka ingatlah apa yang disampaikan Rasul, falaysa minhum, dia bukan bahagian dari orang muslim itu. Maka siapapun di antara kita harus menggunakan energi yang ia miliki, posisi yang dia miliki, jabatannya, otoritasnya, kewenangannya untuk membela umat ini, tentu dengan bersatu padu. Allah tegaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah dengan berjamaah, dengan bersatu padu, dengan merapatkan shaf dan barisan. Yang ketiga, ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah, yang harus menjadi perhatian kita dan menjadi hikmah dari suara-suara negatif yang terus saja dialamatkan oleh orang-orang yang tidak mengerti Islam atau bahkan memang memusuhi Islam, dialamatkan ke masjid, adalah bahwa kita memang harus kembali melakukan konsolidasi dalam rangka mengoptimalkan peran masjid kita. Hari ini, di mana masjid di tengah-tengah umat ini yang berfungsi secara maksimal sebagai pusat ibadah, sebagai pusat dakwah, sebagai pusat tarbiyah, sebagai pusat jihad, sebagai pusat ukhuwah, sebagai pusat ekonomi, sebagai pusat kendali politik dan seterusnya. Di mana masjid hari ini yang menjalankan fungsi secara maksimal sebagaimana dulu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Maka ini momentum sesungguhnya yang sangat strategis bagi kita semua untuk kembali melakukan evaluasi terhadap apa yang kita lakukan pada masjid-masjid kita. Boleh jadi orang-orang seperti sang pejabat yang bersuara sangat sumbang tadi itu berkata demikian adalah karena melihat banyak sekali kaum muslimin, atau bahkan boleh jadi sebagian besar kaum muslimin memang tidak memperhatikan urusan masjid. Hanya datang ke masjid sekali sepekan saja, hanya ketika sholat Jumat saja. Setelah itu mereka serahkan sholat masjid hanya kepada pengurus saja. Sehingga mereka berani untuk mengusik fungsi masjid di tengah-tengah umat, berani mengalamatkan fitnah kepada masjid sebagai pusat kendali umat. Maka setiap kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi ini merupakan teguran Allah kepada kita karena telah mengabaikan masjid selama ini. Seharusnya lah masjid betul-betul menjalankan kendali pusat untuk menjadikan umat berada di tempat terbaik, melatih dirinya, membina dirinya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempersiapkan generasi. Masjid adalah pusat kaderisasi kepemimpinan di tengah-tengah umat. Ketika Islam mengajarkan bahwa orang-orang beriman itu harus menyiapkan dirinya menjadi para pemimpin, maka the first school of leadership, sekolah pertama kepemimpinan itu ada di masjid. Maka sangat menyedihkan bila masjid-masjid kita hari ini memang dalam kondisi yang memprihatinkan. Sangat sepi dari orang-orang yang sholat berjamaah, apalagi terhadap orang-orang yang rajin dan berkomitmen menggunakan masjid sebagai tempat untuk menambah ilmu, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, berinteraksi dengan ulama dan memikirkan umat. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah wajibkan kita untuk menjadi umat yang senantiasa berfikir tentang dakwah. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Kamu ya orang-orang beriman harus menjadi umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, umat yang fikirannya, perasaannya, denyut nadinya berfikir, berbuat, berjuang untuk umat. Yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di khutbah kedua ini kita kembali menegaskan penolakan secara tegas terhadap keinginan pihak-pihak tertentu untuk mengontrol masjid, mengontrol rumah ibadah. Masjid adalah tempat paling mulia di muka bumi. Masjid adalah poros kehidupan umat. Dari masjidlah orang-orang dibina untuk taat kepada Allah. Masjid tempat menyebarkan kebaikan. Tidak pernah dan tidak mungkin masjid dijadikan tempat untuk menebarkan keburukan. Adalah kebodohan besar ketika ada orang memfitnah masjid sebagai tempat menebarkan kemungkaran di muka bumi. Karenanya sekaligus juga merupakan sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk kembali melakukan evaluasi dan muhasabah terhadap seberapa serius selama ini kita memperhatikan masjid-masjid kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, sehingga karenanya akan bersungguh-sungguh memakmurkan masjid dan memastikan bahwa kita berkontribusi terhadap kebangkitan umat ini dari masjid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.